kita bersama-sama ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru mursyid. Sebab tidak semua orang itu berguru mendapatkan guru mursyid yang kamil mukamil. Sebab sanad sampai sambung ke Rasulullah itu adalah satu keharusan, bahwa thariqah itu adalah mu'tabaro, sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillahi rabbil alamin faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Barokah karomah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, barokah karomah Syekh Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin wa hadrati Syekhuna Mursyiduna hadratus Syekh Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, puja dan puji syukur kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, lebih-lebih kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan dengan barokah karomah para guru kita bersama selalu mengalir, selalu menyertai kita bersama dimanapun kita berada. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tak lupa kedua kalinya sholawat salam yang sempurna tetap terlimpahkan kepada keharibiaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, para pengikutnya dari masa terdahulu, sekarang sampai akhir zaman kelak. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketiga kalinya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Takmir beserta seluruh perangkatnya yang memberikan kesempatan pada pagi yang penuh berkah ini untuk sedikit bersama-sama memberikan tausiah kepada kita bersama. Mudah-mudahan yang kita bahas pada pagi yang penuh barokah ini membawa satu ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada pagi yang penuh barokah ini sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Bapak Takmir, ya, bermadzhab dalam berguru. Apa sih pentingnya kita bermadzhab dalam berguru? Di dalam aturan bertoriko, berguru itu adalah suatu kewajiban, wajib hukumnya. Dalam bertoriko, berguru itu adalah wajib keberadaannya. Kalau bertoriko tanpa guru, berarti di situ tidak ada bimbingan yang sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita bersama-sama ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru mursyid. Sebab tidak semua orang itu
berguru mendapatkan guru mursyid yang kamil mukamil. Sebab sanad sampai sambung ke Rasulullah itu adalah satu keharusan, bahwa thariqah itu adalah mu'tabaro, sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diperkuat dengan silsilah yang kita baca ya. Kita ambil pelajaran ini tatkala Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah, ada jalan yang semudah-mudahnya ya Rasul, ya Rasulullah, sesingkat-singkatnya, semudah-mudahnya ada, pejamkan matamu. Kalau mata dohir ini dipejam berarti membuka mata hati. Tutup bibirmu rapat-rapat. Kalau bibir ini ditutup rapat-rapat berarti menghidupkan akan kalimah itu di dalam lipat lidah, alirkan ruh zikir itu ke dalam hati. Itu maksudnya. Makanya di dalam bersisilah itu, di dalam berguru itu adalah satu kewajiban untuk mencapai jalan kebahagiaan, jalan keselamatan sampai menuju kepada wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dengan kuatnya sanad, itu adalah sambungan berkah. Amalia yang bersambung kepada Rasulullah berarti amalia yang wariskan. Ilmu yang diwariskan itulah yang tidak semua orang. Kalau ilmu dibahas banyak di mana-mana, tapi ilmu yang diwariskan oleh gurid mursyid kamil mukamil tidak semuanya orang dapat mewarisi itu. Hal ini diperkuat kita ambil pelajaran dari Syekh Muhammad Ali Hanafiyah Akbar, berguru kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, berguru kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, kemudian berguru kepada Syekh Tolkah Kalisapu Cirebon, kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas, kemudian punya guru namanya Syekh Samsudin, naik kepada Syekh Muhammad Murad gurunya. Dari Syekh Muhammad Murad mengambil kepada Syekh Abdul Fatah, dari Syekh Abdul Fatah naik kepada Syekh Mustaman, dari Syekh Mustaman naik lagi kepada Syekh Abdul Rahim, dari Syekh Abdul Rahim naik kepada Syekh Yahya, dari Syekh Yahya turun naik kepada Syekh Abu Bakar, dari Syekh Abu Bakar naik kepada Syekh Hisamuddin, dari Syekh Hisamuddin naik kepada Syekh Waliyuddin, dari Syekh Waliyuddin naik kepada Syekh Nuruddin, dari Syekh Nuruddin naik silsilah kepada Syekh Hisamuddin, dari Syekh Hisamuddin naik kepada Syekh Samsudin, kemudian kepada Syekh Muhammad Hatak, dari Syekh Muhammad Hatak naik kepada Sayyid Abdul Aziz, sampai kepada Tuan Guru Agung kita Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailan. Itu silsilah kita. Naik punya guru lagi, Syekh Ali Said Al-Mubarak Al-Mahzumi, naik kepada gurunya lagi Syekh Abu Hasan Ali Al-Hakari, naik lagi kepada Syekh Abdul Faros At-Turtusi, ya, naik kepada gurunya Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, naik itu sampai lagi kepada gurunya yaitu Syekh Abu Bakar As-Sibli yang kita kenal dengan Imam Sibli. Dari Imam Sibli punya guru Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Di situ punya guru lagi, tidak berhenti silsilahnya, yaitu kepada Syekh Siri Sakoti, naik kepada Syekh Ma'rufil Karhi, dari Syekh Ma'rufil Karhi naik kepada Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridho, naik kepada Syekh Musa Al-Kadim, dari Sayyid Musa Al-Kadim naik kepada Syekh Ja'far Sotik, dari Syekh Ja'far Sotik naik kepada Syekh Muhammad
Al-Bakir, dari Syekh Muhammad Al-Bakir naik Bu kepada Sayyid Zainal Ali Abidin, naik kepada Sayyidina Husain, dari Sayyidina Husain naik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tembus sampai ke Rasulullah. Ini silsilah sampean. Jadi amalan kita bukan amalan yang ecek-ecek gitu, amalan yang penuh berkah di situ. Sebab di situ langsung tembus di antara silsilah berkah itu. Makanya di dalam konteks, di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fatihah ya, itu redaksinya sirotoka, bukan sirotoka tapi sirotol ladzina. Kali sirotoka itu jalan Allah, tidak mungkin kita seperti Allah, tidak mungkin mengikuti jalan itu. Tapi kalau sirotol ladzina amta, sirotol ladzina yaitu jalan-jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu yang diberi nikmat? Anbiya wal mursalin wal aulia wasyuhada wasyolihin, sampai guru-guru mursyid kita yang kamil muka. Ini ma'asyiral muslimin. Dan alhamdulillah, mengapa kita ini untuk selalu beradab di dalam berthariqah bersama guru. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanku telah mengajariku tentang adab, dan Tuhanku telah memperbagus daripada adab. Dan tidak mungkin seorang murid salik ini untuk usul kepada Allah tanpa adanya satu jalan yang ditapaki. Apa itu jalan yang ditapaki oleh para guru-guru mursyid? Yaitu jalan ahli bidayah. Ahli bidayah itu maksudnya jalan membuka kebenaran untuk sampai kepada Allah. Tidak bisa kita tanpa adanya kebersamaan kita bersama guru mursyid. Dan tidak mungkin itu sampai kepada tujuan akan kebenaran itu sampai kepada ahli hidayah, kepada ahli nihayah. Maksudnya ahli tujuan akhir kita dalam berthariqah ini tidak lain adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak pentingnya kita. Dan syukur alhamdulillah kita bersama-sama ini, mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita harus selalu berobito. Robito itu suatu penting sekali di dalam mendekatkan diri kita kepada para guru. Dengan kehadiran para guru itu mempercepat orang untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus bersungguh-sungguh, termasuk diri saya sendiri dalam hal ini juga berupaya semaksimal mungkin Bu, para ikhwan wal akhwat ya, semaksimal mungkin untuk berupaya untuk selalu dan berusaha keras untuk bermujahadah. Mujahadah dengan bentuk apa? Ya semua yang kita lakukan ini, dimanapun kita berada, bermujahadah Pak. Bermujahadah secara fisik, ada bermujahadah secara batin. Selalu ingat kepada Allah, lupa ingat terus, itu mujahadah kita. Untuk sambung kepada Allah perlu perjuangan, tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan satu petunjuk. Karena di situ Allah sendirilah yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Makanya Allah itu disebut Al-Wali Al-Hamid. Maksudnya Al-Wali Al-Hamid itu dialah maha pelindung lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Haq ini
selalu bertajalli, artinya bermanifestasi dari segala bentuk ragam kemakhlukan ini, sehingga ada makhluk tertentu yang dipilih oleh Allah yang bisa menerima akan kedekatan Allah melalui sifat dan asma-asmanya. Apa itu? Yaitu insanul kamil. Insanul kamil itu adalah insan yang terpilih di sisi Allah, karena dia orang yang terpilih akan kedekatan, dibukakan akan sifat dan asma Allah. Makanya ada sebuah hadis, aku ini pembendaraan yang tersembunyi, kata Allah. Ya, pembendaraan Allah itu yang tersembunyi banyak. Alzamtuhu, barang siapa yang mengistomakan, melanggengkan akan nama-nama dan sifat-sifatku, maka dia akan aku langgengkan di dalam beradab kepada Allah. Diadab, adabiyah kita kepada Allah. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk dibukakan akan rahasia kesejatianku, kata Allah, maka aku fanakan dia, aku langgengkan di dalam kefanaan. Tinggal pilih sampean, mana yang sampean pilih? Kefanaan apa sampean pilih adab? Le adab sampean dalam kesadaran dimanapun kamu berada bersama Allah. Tapi lek sampean fana, ya wis sampean rasakno dhewe, gak iso diceritakno, nggih. Bahasa ngoten, Pak. Nikmat. Di situ ada kelembutan yang luar biasa, dan tidak semua orang diberikan kelembutan itu. Makanya dalam kesempatan yang penuh barokah ini saya memperkenalkan diri. Kok barusan kali ini, saya sudah lama ikut di sini, cuma baru bisa diberi kesempatan. Dalam hal ini mungkin belum ada yang kenal atau yang bagaimana, ya sekarang sudah kenal, maka dapat kita sharing nantinya, dapat kita buka bab-bab tentang keilmuan yang dapat meningkatkan kita menuju takarrub ilallah. Takarrub itu apa sih? Takarrub itu mendekat. Mendekat yang bagaimana? Ada sebagian mengatakan bahwa takarrub itu adalah sentuhan rasa yang ada. Sampeyan lak duwe rasa ta nggih? Kula nggih duwe rasa. Sentuhan sing ada nang Gusti Allah niku takarrub. Tapi sebagian ulama tidak seperti itu. Yang dinamakan takarrub itu adalah bersihnya hati jiwa ini, ya, bersihnya hati jiwa ini dari kotoran-kotoran jiwa, sehingga tidak merasa diri ini sebagai hamba yang diselamatkan, yang dibahagiakan oleh Allah. Gak kroso, Pak. Di mana kita berada selalu pertolongan Allah di depan kita. Itulah menunjukkan bahwa seorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini semuanya tanpa terkecuali ditambahkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, okay? Dimudahkan segala urusan dunia, akhirat, urusan apapun ini tidak mungkin kita hindari, Pak. Tidak bisa kita menghindari segala urusan masalah. Tapi bagaimana kita dapat menghadapi dengan apa? Ya bergantung kepada Allah. Tidak kemampuan fisik dan raga kita ini, tidak ada kekuatan. Sesuai dengan yang kita baca, la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah hamba merasa fana akan ketidakkuatan, ketidakberdayaan, maka ia lebur di dalam kekuatan dan kedikdayaan Allah Subhanahu. Dikdaya dalam arti perlindungan Allah. Tidak ada satu pertolongan yang lebih hebat daripada pertolongan Allah. Lah, pertolongan Allah itu memancar kepada siapa? Ya guru mursyid itu. Guru mursyid itu orang yang dekat. Jadi pantulan cahaya nurullah itu lebih dekat. Kenapa kok kita harus mengatakan mursyid itu? Karena kita butuh cantolan, Pak. Nggih. Sirotoka gak mampu.
jalani Gusti Allah. Mampune napa ya mengikuti jalan orang-orang yang sampai kepada Allah. Itu siratal ladzina an'amta. Jalan yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Jalane sinten niku? Nggih jalane Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai turun kepada ulama-ulama sampai kepada mursyid kamil mukamil. Sederhana sebetulnya kita ini. Tapi bagaimana kita mampu mengintensifkan, mengupayakan sehingga diri ini selalu dekat kepada guru. Dekat kepada guru itu satu hal yang luar biasa loh. Sampai bermajelis dengan orang seperti ini itu melebihi dari kita mencari ilmu, tolabul ilmu yang tidak ada bandingnya. Guru itu. Makanya saya itu belajar ilmu tauhid, tapi saya harus bertoriko gitu loh. Saya itu belajar ilmu tauhid, tapi tidak bertoriko. Ya apa? Dibayangkan bagaimana kalau kita tidak berjalan. Sedangkan toriko itu adalah jalan. Toriko itu kerja nyata Pak. Toriko itu Pak. Tidak meminta sampean itu di situ. Bekerja. Lah, langsung kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, barang siapa wa alla wistaqamu alat toriko, barang siapa yang lurus tegak, maksudnya ya tegak lurus ya, beristiqomah untuk menuju jalan Allah, ma'an godako air Pak, dikasih air nopo niku air maksudnya air itu tidak adalah nilai daripada kemakrifatan sampeyan nang Gusti. Sak piro kadar sampean bermakrifah kepada Allah, kedekatan kita berkomunikasi kepada Allah itu sak piro. Kalau kita benar-benar istiqomah ditunjukkan akan jalannya. Dan mudah-mudahan kurang berapa menit Pak ini masih ya sudah ya cukup ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang lain, kesempatan yang lain kita bersama-sama dapat berjumpa kembali. Dan apa yang saya sampaikan khususnya pada pagi hari ini, bila mana ada kekeliruan, kekurangan, itu semata-mata dari diri saya pribadi. Dan kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mekaten nggih Bu, para bapak, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mekaten ing saged kula asturaken kirang langkungi kula nyuwun agungi pakapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.